Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sudiro Joko Lelono. Kali ini saya akan membahas tentang perawatan anggrek. Kita tahu bahwa anggrek itu bunganya sangat indah dan siapapun akan jatuh cinta ketika melihat keindahan anggrek. Tetapi ibaratnya orang, kalau kita jatuh cinta maka kita harus memberikan perhatian khusus, perhatian yang lebih. Karena kalau tidak diperhatikan maka dia akan berakhir seperti ini. Nah, kalau kita biarkan atau kita asal-asalan, akhirnya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan ajak pada saudara-saudara, teman-temanku semuanya berguru pada Mr. Pur. Nah, ini sedikit banyak memberikan teknik dasar perawatan anggrek. Kita langsung ke Mas Pur, bagaimana mengatasi hal-hal yang mengecewakan ini agar bisa menjadi lebih baik. Permisi Mas Pur, bisa menjelaskan perawatan yang tadinya itu gundul paco, ini kan menjadi lebih baik, itu bagaimana caranya? Ya, terima kasih Mas Sudiro Joko Lelono. Mas Sudiro Joko Lelono. Mungkin di sini saya akan sedikit berbagi ilmu apa yang pernah kita alami selama merawat anggrek. Mungkin basicnya saja. Kalau secara keseluruhan mungkin anggrek lovers, para pecinta anggrek, para hobiis itu lebih paham, lebih mengetahui lebih lanjut. Nah, di sini untuk anggrek, sekiranya yang taruhlah para pecinta anggrek ini pernah mengalami suatu gundul, tinggal batang tok, daunnya berguguran. Nah, itu yang penting intinya, selama untuk yang anggrek dendro, selama batangnya itu belum busuk, masih ada kemungkinan untuk hidup, dengan ditandai nanti bisa tumbuh tunas dan ada perbaikan perakaran. Nah, yang lebih penting lagi, untuk anggrek dendro ini sebenarnya suka panas, tapi tidak mau kena sinar matahari langsung. Satu itu. Yang kedua, hubungannya dengan penyiraman. Kalau penyiraman niki tergantung medianya. Kalau medianya cuma areng, itu penyiraman tiap hari nggak apa-apa, sebenarnya tidak masalah kalau disiram tiap hari. Tapi kalau medianya serabut atau moss atau campuran areng sama serabut atau akar pakis atau sabut kelapa, itu diusahakan 2 hari sekali. Tinggal melihat tingkat kelembapan media anggrek yang kita tanam. Di samping itu juga perlu diperhatikan juga masalah misalnya pemberian nutrisi atau vitamin. Seperti manusia, kalau badan tidak diurusi, tidak dikasih vitamin, tidak dikasih gizi, itu akan kurus kering. Nah, para anggrek lovers kan nggak mau tahu kalau anggrek-anggreknya pada kurus kering, apalagi gundul. Banyak sekali istilahnya nutrisi yang dijual di pasaran. Misalnya ada Namira, terus ada Mil. Nah, itu harganya mungkin cukup terjangkau bagi anggrek lovers. Nah, di samping
pemberian tadi, yang penting tidak kena sinar matahari langsung, terus penyiraman dengan memperhatikan kelembaban dan media tanam. Selain itu juga ada pemberian nutrisi atau vitamin. Jadi ada yang nah, penggunaan nutrisi atau pemberian nutrisi atau vitamin itu disesuaikan dengan petunjuk penggunaan yang tertera pada produk pupuk tersebut. Selain itu juga misalnya kalau ada istilahnya kok misalnya anggrek ini tidak ada kelihatan cuma stagnan atau kayak orang perubahan, bisa perakarannya dibongkar. Kita lihat penyebabnya apa, mungkin jamur atau sumpil kayak bekicot kecil-kecil itu. Nah, terus bisa diganti dengan media yang baru, ya media yang lama. Kita bersihkan akar-akar yang kering, kita bersihkan juga, tinggal akar-akar yang berisi, yang utuh itu kita rendam sama fungisida bentar, terus kita ganti dengan media yang baru. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin kita bisa berbagi lebih lanjut di kemudian hari. Ini kita berdasarkan pengalaman di lapangan, pengalaman pribadi. Jadi ngurusi anggrek itu sebenarnya tidak susah, yang penting butuh kesabaran dan banyak bertanya, sama istilahnya bertukar pikiran sama anggrek-anggrek lovers yang lain. Jadi mungkin pengalaman mereka dalam merawat anggrek terutama itu harus kita sharing, mungkin bisa kita praktekkan yang mana yang bisa yang sesuai sama anggrek-anggrek yang kita pelihara setiap harinya. Mungkin itu dulu, banyak kekurangan, mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan bisa diambil manfaatnya bagi para anggrek lovers, para hobiis, dan mohon maaf juga kalau banyak kekurangan atau istilahnya kurang tertata bahasa kami, karena kurangnya pengetahuan. Mungkin ini emang anggrek itu butuh waktu, butuh sentuhan dengan hati, baik dalam penyiraman, perawatan. Kadang-kadang seperti merawat bayi, perlu dengan sentuhan hati, pakai hati dengan kasih sayang. Itu yang penting. Misalnya kalau kelembapan, kita kontrol kelembapannya. Ternyata kalau misalnya terlalu basah, ini juga kasihan, nanti keblebekan istilah Jawanya, gak bisa napas, terus akarnya busuk, mati. Jadi mohon diperhatikan juga terutama cara penyiramannya. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat buat anggrek lovers yang lain. Sampai jumpa di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberi nutrisi anggrek kita perlu seperti ini, Namira. Nah, ini dari tempat saya hanya 20 saja. Karena bagaimanapun juga mereka juga butuh vitamin, gizi dan sebagainya. Untuk hariannya kita butuhkan hanya air cucian beras, itu gratis
dan setiap hari pasti ada di rumah kita. Kemudian untuk perawatan yang lain seperti kalau ada serangan hama, itu kalau skala besar itu memang kita harus beli pestisida. Tetapi kalau di rumah kita masing-masing cukup ambil baygon atau yang lainnya, semprot seret-seret, itu sudah selesai. Jadi tidak usah beli yang banyak-banyak. Jadi cukup beli nutrisi saja, kemudian pestisida itu kita pakai baygon di rumah atau yang lainnya. Tinggal seret. Simpel kan? Itulah arti sebuah cinta kita kepada anggrek lovers. Jadi perawatannya mudah, cuman kita butuh kesabaran. Dan halo guys, ini adalah yang tadi sudah semaput kemudian dihidupkan lagi oleh Mas Pur. Nah, ini ada yang ini sudah treatment. Jadi treatment selama 1 bulan atau 2 bulan Mas, ini lebih 6 bulan. Ini treatment 6 bulan, dari segini sampai segini itu 6 bulan. Jadi kita memang butuh waktu, butuh kesabaran untuk mendapatkan yang terbaik. Jangan lupa like and subscribe-nya bersama saya Sudiro Jokolono, dan optimis selalu. Semangat.